Selamat malam, kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Rabu 26 Oktober 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang bersekutu berhimpun bersama dalam ibadah malam hari ini. Dalam ibadah ini kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu, untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami umat-Mu telah sedia mendengarnya. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Perumpamaan tentang dua orang anak. Firman Tuhan. Tapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda berita firman Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, menyesal lalu bertobat. Menasan ana mengkatobat. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pernahkah Anda menolak perintah tapi akhirnya Anda pergi melakukannya? Atau sebaliknya, pernahkah mengatakan kesediaan tetapi tak pernah melakukannya? Perikop ini menjelaskan perumpamaan dua orang anak yang diperintahkan ayahnya untuk pergi bekerja di kebun anggur.
ayat 28 pembacaan kita. Anak sulung menjawab dengan baik dan sopan, "Baik, Bapa," tetapi ternyata ia tidak pergi bekerja di kebun anggur. Ayat 29 pembacaan kita. Anak bungsu yang pada awalnya menolak dan menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jawaban anak yang kedua itu sungguh mengecewakan orang tua. Namun Alkitab menjelaskan bahwa kemudian ia menyesal karena jawabannya terhadap orang tuanya. Lalu ia pun pergi bekerja di kebun anggur dengan ikhlas sambil merawat pohon-pohon anggur itu agar hidup, bertumbuh, berkembang, dan banyak berbuah. Ayat 30 pembacaan kita. Dari perumpamaan di atas, kita dapat belajar bahwa anak sulung ibarat orang yang mengerti teori kitab suci, bahkan tahu menjelaskannya, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya dalam kehidupannya. Sedangkan dari anak bungsu kita dapat belajar bahwa ibarat anak bungsu sebagai pendosa yang mendengar firman Allah, kemudian menyesal lalu bertobat. Mengikut Yesus berarti mencari dan melakukan kehendak-Nya. Mungkin selama ini kita sudah terlanjur melakukan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, bahkan mengatakan tidak terhadap kehendak-Nya, tetapi pada akhirnya kita sadar akan pelanggaran itu. Karena itu, marilah mengubah arah sikap kita, lalu kita pergi mengerjakan apa yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, Khalif langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan dari kekal hingga kekal, karena kasih setiamu, berkat pemeliharaanmu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami telah berbakti memuliakan namamu, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di bawah sorotan tema menyesal lalu bertobat. Yang pasti dalam banyak kali kesempatan kami mengatakan iya untuk mengikut Tuhan, tapi kenyataannya seringkali kami tidak melakukan, kami tidak setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk melawan godaan yang terlalu kuat dalam hidup kami untuk bisa keluar dan melakukan apa yang kami ikrarkan. Kalau kami berikrar setia, kami kiranya setia, sungguh-sungguh setia kepadamu. Kalau kami sungguh percaya kepadamu, kiranya kami pun menjalani hidup ini dalam ketaatan dan kesungguhan, percaya bahwa Tuhan mengasihi dan menolong kami. Bapa di dalam kerajaan surga, di malam hari ini kami membawa kekasih-kekasih kami, Ibu Novianti Duma, Hansel Gabrian Gunawan, Ogia Safa Ratelaabi, yang hari ini 26 Oktober berhari ulang tahun. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dengan sehat, kuat, hikmat, bijaksana, sukacita, dan bahagia. Berkati mereka dengan umur panjang. Berkati dalam kerinduan dan harapan yang terbaik dari Tuhan senantiasa jadi milik mereka. Berdoa untuk setiap mereka yang sakit. Tuhan berkati mereka dengan ketekunan, kesabaran untuk menjalani berbagai pengobatan dan terapi yang harus dijalani. Berkati makan, minum obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa untuk mereka yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan, yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
Dalam dukanya mereka menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dalam dukanya mereka puji, mereka muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, rekan-rekan di tim multimedia, tata usaha, koster, satpam di jemaat ini. Diberkati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, kiranya sehati sepikir bergandengan tangan, mengerjakan tugas-tugas pelayanan, memberi yang terbaik. Anugerahkan juga kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pelayanan kami disambut baik jemaat Tuhan, dan selanjutnya boleh menikmati berkat Tuhan bersama istri, suami, dan anak-anak. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam usaha dan kerjanya, kiranya apa yang mereka usahakan, kerjakan, membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai memuliakan nama Tuhan. Memberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, dan harmonis. Rumah tangga mereka jadi contoh buat rumah tangga yang lain. Memberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Kiranya anak-anak kekasih tumbuh sehat, tumbuh normal, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Berdoa untuk kerinduan dan harapan jemaatmu, kerinduan akan pekerjaan, kerinduan akan pendidikan yang lebih tinggi, kerinduan akan memiliki pasangan hidup, kerinduan akan memiliki keturunan, kerinduan akan memiliki rumah tempat tinggal sendiri. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan dalam hidup ini. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati mereka yang masih harus bekerja sampai besok pagi. Diberkati dengan sehat, kuat, sukacita, bahagia. Diberkati dengan keselamatan. Menyongsong hari baru, kembali ke tengah-tengah rumah tangga mereka, ke tengah-tengah keluarga, bersama keluarga. Dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Ampuni Tuhan salah dosa kami, ini doa kami. Perteguh iman percaya kami untuk tetap percaya sungguh Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Rabu 26 Oktober 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami mengucapkan selamat malam. Sampai bertemu kembali.